Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya. So, di video kali ini aku bakal bikin video yang benar-benar menarik banget buat kita bahas teman-teman, yaitu adalah video tentang gimana caranya buat dropship dari Shopee itu ke Tokopedia. Karena sekarang aku udah ngecicipin Tokopedia dan menurut aku Tokopedia ini adalah salah satu platform marketplace yang ya asik juga gitu. Nah, jadi aku bakalan jelasin kalian untuk step by stepnya gimana cara dropshipnya, cara proses orderannya, terus gimana caranya buat setup tokonya, mungkin nanti di next video teman-teman. Tapi di sini aku lebih pengen khususin ke yang dropshipnya aja teman-teman, buat teknisnya. Oke? Nah, kalian tonton video ini sampai habis, yang di skip and let's get into the video. Nah, di sini langsung aja, nggak usah basa-basi ya teman-teman. Aku bakal jelasin kalian untuk teknis dropship itu gimana gitu. Nah, yang pertama adalah teknisnya terlebih dahulu. Nah, untuk teknisnya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan dropship dari Shopee ke Shopee nih teman-teman. Cuman yang membedakannya di sini itu adalah di bagian proses orderannya, ngeproses orderannya ke si supplier. Itu ada sedikit perbedaan di teknisnya teman-teman. Tapi untuk pencarian suppliernya, terus untuk cara ngecek suppliernya itu sebenarnya sama dengan video aku yang sebelumnya tentang dropship dari Shopee ke Shopee. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton, langsung aja tonton di card sini teman-teman. Kalau misalnya kalian mau tahu gimana caranya buat nemuin supplier, chat supplier dan lainnya. Nah, di sini aku bakal lebih spesifik jelasinnya ke ngeproses orderannya aja. Jadi ketika nanti ada bayar order di Tokopedia kalian, di akun Tokopedia seller kalian, nah gimana caranya buat kalian tuh bisa kirim ke suppliernya dan akhirnya statusnya itu berubah jadi terkirim di Tokopedia seller dashboard kalian gitu. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya gimana caranya. Oke, let's go. Nah, jadi sini aku udah berada di dalam dashboard dari Tokopedia sellerku teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat kalau misalnya emang di sini nggak ada orderan, tapi aku bakalan contohin aja, analogikan kalau misalnya ada orderan teman-teman ya. Nah, jadi untuk tampilan dari dashboard Tokopedia seller ini itu sebenarnya kurang lebih dari Shopee, cuma ada beberapa perbedaan yang mungkin yang nggak terlalu jauh juga teman-teman. Nah, jadi ada beberapa kolom dari penjualannya. Itu ada pertama adalah pesanan baru. Nah, pesanan baru ini artinya pesanan yang baru aja diorder sama si customer kita. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pindahin pesanan baru ini ke siap dikirim, kalian itu harus respon terlebih dahulu. Beda dengan Shopee gitu ya. Kalau misalnya Shopee misalnya orderannya itu udah dibayar atau at least udah di check out sama customernya, nanti otomatis bakal masuk ke dikemas kan teman-teman. Nah, nanti ketika nanti udah dikemas, kita udah kirim gitu ya, atau misalnya si suppliernya udah kirim barang kita, itu bakal langsung otomatis berubah ke dikirim. Tapi beda dengan Tokopedia. Jadi awal-awalnya itu Tokopedia itu masuk ke pesanan baru terlebih dahulu. Jadi kita sebagai seller itu harus ngerespon dulu apakah kita itu mau terima pesanannya atau enggak teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak terima pesanannya, ya nggak bakalan pindah ke siap dikirim. Nah, jadi kalau misalnya udah masuk ke pesanan baru ini, kita langsung aja nanti klik ada namanya itu adalah terima pesanan. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah masuk udah kayak udah terima pesanannya, nanti otomatis bakal berubah ke siap dikirim teman-teman. Nah, jadi yang membedakan Shopee dan Tokopedia itu dalam proses orderannya teman-teman. Nah, enaknya si Tokopedia itu kalian tinggal tinggal ngesalin aja resinya. Jadi terserah kalian itu resinya mau kalian pakaiin ekspedisi yang pick up atau antar ke counter, itu terserah teman-teman. Jadi nanti ketika nanti aku contohin aja ya. Nah, ini kan misalnya at least udah pesanannya selesai teman-teman. Nah, ini sebenarnya kurang lebih tampilannya. Nah, jadi ini bakalan muncul kayak gini teman-teman tampilannya kalau misalnya yang udah kesiap dikirim. Nah, jadi kita sebagai seller itu tinggal salin aja nomor resi ini teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu pilih opsi antara pick up atau antar ke counter. Jadi itu bebas di kita teman-teman. Kalau misalnya pun kita emang jadi sebagai reseller, kita mau pick up, itu ada pilihannya sendiri, fiturnya tersendiri. Itu kalian harus aktifin dulu biar nanti kalian itu bisa menggunakan fitur pick up dari si Tokopedia ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai dropshipper, kita cukup salin aja resinya, terus kita tinggal drop aja ke supplier yang udah kita punya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi tuh mikirin namanya antar ke counter atau pick upnya. Oke, jadi kalau misalnya udah seperti ini, kalian tinggal drop aja ke supplier kalian teman-teman. Jadi misalnya ini aku contohin supplier aku ya teman-teman ya. Di sini kita contohin aja, misalnya ini supplier aku kasih nama ini teman-teman. Nah, kita tinggal drop aja ke sini teman-teman. Kak, ini resinya dari Tokopedia, atau kalau misalnya langsung mau kalian bilang juga ini resinya, itu juga nggak masalah teman-teman. Jadi kalian bisa chat aja resi otomatis. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gini dan kalian udah sebutin barang-barang apa yang mau dikirim ke orderan customer ini, itu tinggal kalian transfer aja ke suppliernya dan ya udah selesai, foil lah gitu kan. Nah, jadi benar-benar simpel banget sih teman-teman untuk dropship dari Shopee ke Tokopedia ini teman-teman. Nggak banyak jauh bedanya dari Shopee ke Shopee. Yang membedakan di sini adalah beberapa mungkin tampilannya aja yang sedikit berbeda, tapi untuk teknis untuk drop barangnya dari si
customer itu order ke kita, terus kita order ke supplier, itu sama dengan yang dropship dari Shopee ke Shopee. Nah makanya buat kalian yang belum nonton, langsung aja tonton videoku yang dropship dari Shopee ke Shopee, karena disitu benar-benar lengkap banget aku buat teman-teman dari A sampai Z, cara buat nyari supplier, terus juga ngechat supplier, terus juga untuk nge-lobby supplier biar mau terima dropship otomatis dan lain sebagainya. Oke, jadi langsung aja kalian tonton di video tersebut teman-teman ya. So gitu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, seperti biasa jangan lupa klik tombol like di bawah, share video ini ke teman-teman kalian, dan juga komen untuk next kontennya bakal buat apa gitu ya. Karena aku juga agak sedikit bingung untuk membuat konten apa, karena mungkin hampir semuanya udah aku buat ya teman-teman untuk tips Shopee-nya. Kalian bisa langsung aja komen di bawah untuk saran dan kritik untuk konten aku ya teman-teman. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Aku Christian, see you next video and peace out. Bye bye.